healthy people. Nah, pada video kali ini saya akan sharing kepada healthy people sekalian, khususnya pada lulusan SMA atau yang ingin melanjutkan ke program studi atau jurusan kebidanan. Pada video ini saya akan membahas mengenai apa saja mata kuliah yang ada pada semester 1 program studi kebidanan. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan kepada healthy people sekalian, pada semester 1 di program studi atau jurusan kebidanan ini ada yang namanya SKS atau yang biasa disebut dengan satuan kredit semester. Pada semester 1 ada 19 SKS. Untuk mata kuliahnya ada mata kuliah umum yang biasanya juga ada atau dipelajari di jurusan-jurusan yang lain, seperti yang pertama ada pendidikan agama dengan jumlah 2 SKS yang bahas mengenai filsafat ketuhanan, entah itu definisinya, nilai-nilainya, paham-pahamnya, kemudian bahas mengenai bagaimana pandangan ulama-ulama mengenai darah nifas, bayi tabung, kemudian bahas bagaimana hukum Islam mengenai aborsi, transplantasi atau pemindahan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, dan masih banyak lagi submateri atau subpokok bahasan yang dibahas pada mata kuliah pendidikan agama ini. Untuk mata kuliah yang kedua atau mata kuliah umum yang dibahas yang juga ada di jurusan yang lain itu ada pendidikan kewarganegaraan dengan jumlah 2 SKS juga, yang membahas mengenai politik pembangunan nasional, manajemen nasional, dasar pemikiran penyusunan politik itu bagaimana, implementasi politik dan strategi nasional itu apa saja, wawasan kebangsaan itu apa, cinta tanah air dan bangsa itu yang seperti apa, kemudian nilai-nilai Pancasila dalam praktik kebidanan, geopolitik Indonesia, geostrategi Indonesia, dan masih banyak lagi subpokok atau submateri yang dibahas pada pendidikan kewarganegaraan ini. Untuk mata kuliah umum yang juga ada di jurusan yang lain itu ada pendidikan Pancasila dengan jumlah 2 SKS juga, yang bahas mengenai hak asasi manusia dalam Pancasila beserta penerapannya. Kemudian bahas demokrasi Pancasila dalam kehidupan kampus, entah itu membahas konsepnya, aplikasi alternatifnya, penyelesaian dan rasionalnya itu bagaimana, kendala permasalahan pendidikan demokrasi itu apa saja, kemudian solusi dalam menghadapi permasalahan pendidikan demokrasi itu bagaimana. Jadi pada pendidikan Pancasila ini membahas mengenai peran kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kehidupan kampus di program studi atau jurusan kebidanan. Jadi sudah saya sampaikan untuk mata kuliah umum yang juga ada di jurusan yang lain itu ada 3, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Untuk mata kuliah yang keempat ada sosioantropologi dengan jumlah 2 SKS juga, yang bahas mengenai manusia dan cinta kasih, manusia dan keindahan, manusia dan penderitaan, manusia dan keadilan, manusia dan pandangan hidup, manusia dan tanggung jawab, manusia dan kegelisahan, manusia dan harapan, serta manusia dengan yang lainnya juga. Jadi untuk mata kuliah sosioantropologi ini membahas mengenai sistem sosial budaya beserta konsep kebudayaan di masyarakat itu seperti apa. Untuk mata kuliah yang kelima ada biokimia dengan jumlah 2 SKS juga, yang bahas mengenai dasar-dasar biokimia dalam tubuh manusia seperti biomolekul, struktur sel, katabolisme, anabolisme, dan keseimbangan energi. Beda dengan yang lain, pada biokimia ini untuk semester 1 lalu saya berpengalaman melakukan praktikum urinologi, praktikum HB Sahlim, praktikum HIV test. Jadi di video lain nanti saya akan men-share pengalaman saya mengenai praktikum pada semester 1 lalu untuk bisa mendapat untuk healthy people sekalian bisa memiliki pandangan bagaimana melakukan praktikum urinologi, praktikum HB Sahli itu seperti apa, kemudian praktikum HIV test itu seperti apa.
Selanjutnya untuk mata kuliah yang keenam ada genetika dan bioreproduksi dengan jumlah 2 SKS juga yang bahas mengenai antibodi, antisperma, sistem imunologi, sistem reproduksi manusia baik itu wanita maupun pria. Dan untuk mata kuliah yang ketujuh ada konsep kebidanan. Beda dengan mata kuliah yang lain, ini memiliki 3 jumlah SKS yang healthy people sekalian harus lebih giat lagi belajar agar nilainya itu lebih tinggi dari mata kuliah yang lain, sehingga SKS-nya itu lebih memiliki standar nilai yang di atas rata-rata lah. Untuk konsep kebidanan ini membahas mengenai definisi bidan itu apa, kebidanan itu apa, kode etik bidan itu bagaimana, entah itu yang kewajiban bidan itu yang seperti apa, hak bidan itu apa saja. Kemudian membahas kode etik bidan di Indonesia dan nilai personal atau nilai luhur profesi bidan. Kemudian membahas manajemen kebidanan itu bagaimana, pengembangan karir bidan itu apa saja dan bagaimana. Kemudian untuk mata kuliah yang terakhir ada anatomi fisiologi yang SKS-nya lebih tinggi dari mata kuliah yang lain, yaitu 4 SKS yang membahas mengenai anatomi tubuh manusia, antara lain tuh seperti dasar-dasar endokrin, sistem integumen, sistem kardiovaskuler. Jadi pada mata kuliah anatomi fisiologi ini, menurut pengalaman saya pribadi di semester 1 lalu, saya pernah melakukan praktikum untuk mengenal bagian-bagian anatomi panggul. Nah, mengapa harus mengenal bagian-bagian anatomi panggul? Karena ketika kita nantinya sebagai bidan, ketika turun langsung atau terjun langsung ke lapangan atau melakukan persalinan secara langsung, kita harus mengetahui janin itu sudah masuk panggul, darah panggul atau belum. Kemudian kita harus mengetahui si klien itu panggulnya sempit atau lebar. Kemudian kita harus mengenal bagian-bagian anatomi panggul itu letaknya di bagian mana saja, sehingga ketika kita melakukan persalinan secara langsung itu kita melakukannya dengan tepat dan sesuai standar profesi. Jadi usai sudah 8 mata kuliah yang sudah saya sampaikan tadi, dari mata kuliah yang sudah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan, menurut pengalaman saya pribadi pada semester 1 lalu masih tergolong materi yang dasar dan sebagian materinya sudah pernah diungkit pada SMA lalu, khususnya anak IPA. Oke healthy people, semoga video ini bermanfaat. Satu pantun buat kalian semua healthy people sekalian. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih, moga esok berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.